Tutup TPL. Tutup TPL. Jadi menurut saya nggak ada gunanya itu lagi toba pub di situ. Dan toba pub itu sudah cukup itu. Itu kan sudah nggak benar. Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Mehmet, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ada dua tokoh dari Sumatera, dari Tapanuli. Yang satu ini seorang tokoh purnawirawan tentara, dan satu lagi tokoh kita ini adalah rohaniawan, pimpinan gereja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan adalah purnawirawan tentara, seorang diplomat dan politikus asal Tapanuli, Sumatera Utara, Indonesia. Yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan Pendeta Dr. Victor Tinambunan adalah tokoh rohaniawan, pimpinan gereja HKBP, yakni Eforus HKBP, periode 2024-2028. Dan sebelumnya beliau adalah Sekretaris Jenderal HKBP periode 2020-2024. Kedua tokoh orang Batak ini sama-sama pecinta lingkungan, merawat alam, ekologis. Mari kita mendengarkan pesan dan tanggapan kedua tokoh kita ini tentang alam Tanah Batak dengan kehadiran PT TPL di Tanah Batak di Porsea, Kabupaten Toba. Jadi menurut saya nggak ada gunanya itu lagi toba pub di situ. Dan toba pub itu sudah cukup itu. Itu kan sudah nggak benar. Dan kalau ada orang nuduh saya punya saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham. Jadi saya juga mengimbau kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh itu. Saya kampungan itu. Betapa zaman itu kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli karena TPL ini menuduh saya punya saham. Tunjukin. Kita yang pejabat-pejabat jangan asal ngomong juga. Pakai data. Saya nggak punya Yup Nikel. Saya nggak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh. Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri waktu saya memperindak. Waktu saya pergi ke Toba, ke gereja HKBP di PA Raja. Saya lewat TPL, saya lihat ada demo. Nah, terus pembantu saya bilang, ini demo mengenai Indorayon. Apa itu Indorayon? Nah, mereka bilang itu bubur untuk bikin kertas. Nah, mereka beli kayu dari rakyat. Jadi rakyat tuh ya motongin aja hutan situ. Terus saya minta mobilnya berhenti. Mereka bilang, jangan Pak, ini mereka rusuh. Enggak, berhenti. Saya turun, saya tanya sama rakyat itu. Apa yang terjadi? Ini merusak lingkungan Pak. Air ke Danau Toba juga. Terus kemudian bau juga. Kemudian potongan kayu juga dan sebagainya. Jadi Anda bayangin tahun 2001 saja, 2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan. Nah, waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame bahwa ekonomi juga tidak baik, sehingga waktu itu sempat, kalau saya nggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi perjalanan waktu itu dibuka lagi karena lobbynya itu luar biasa, sehingga bukalah itu. Dan situlah menurut saya pemotongan kayu kalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini. Jadi saya waktu menghadap presiden, saya laporkan kepada beliau bahwa menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang hasil hutan, ya sekalian aja Pak di relinquish tanahnya TPL itu sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat. Jadi menurut saya nggak ada gunanya itu lagi toba pub di situ. Dan toba pub itu sudah cukup itu. Itu kan sudah nggak benar. Dan kalau ada orang nuduh saya punya saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kuta Energi, satu-satunya yang punya Yup yang saya dapat tahun 2003 atau 2004. Yup batubara di Kutai Kertanegara, yaitu itulah sampai hari ini milik saya. Saya tidak punya Yup Nikel, saya tidak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh yang tidak jelas-jelas itu. Saya punya saham katanya di sana, tidak punya. Tunjukin, bawa kemari. Saya maaf agak jengkel ini karena menurut saya udah menyangkut dignity, menyangkut harga diri. Saya nggak ada, saya tidak pernah mau
memiliki saham-saham Yuk Nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves. Saya nggak mau. Bukan hanya menentang, saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang aja yang mengontrol hampir 200.000 hektar tanah di sana? Ya nggak bener lah, saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita, tinggalnya di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat. Saya sangat setuju sama pikiran Presiden mengenai. Tapi saya juga mengimbau kita yang pejabat-pejabat tinggi, jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu, asal nuduh itu. Tutup tabel. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru bagi kita. Bapak Ibu yang datang dari Tapsel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa ibadah kita hari ini karena kita beribadah bertahun dengan agama yang berbeda. Kalau kita lihat KTP kita masing-masing, kalau KTP saya agama Kristen Protestan. Kalau Pastor Walden ini KTP-nya pasti agama Katolik. Jadi sama-sama Tuhan yang sama, agama kita berbeda. Mungkin kita punya usul ke pemerintah supaya disamakan saja agama kita. Ya karena kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Kalau dengan Bapak Ibu Muslim jelas memang agama kita berbeda. Jadi terima kasih atas ibadah kita bersama. Walaupun agama kita berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Setber ibadah kita ini. Pak Pastor Walden tadi sudah menyebut nama kita semua yang hadir di sini. Perkenankan saya tidak menyebut nama kita lagi, bukan karena Bapak Ibu tidak terhormat, tetapi karena waktu tadi sudah disebut Pastor Walden, kita mensyukuri saja bahwa kita semua pimpinan gereja, pastor, suster, pendeta, pelayan full timer, dan juga dari Bapak Ibu pegiat lingkungan kita semua yang hadir di sini. Kita syukuri pertemuan kita ini. Hanya satu hal Bapak Ibu, perkenankan singkat saja refleksi apa yang sedang kita alami sekarang dan bagaimana harapan kita ke depan. Karena awal tahun ini kita tidak hanya membuka kalender baru, kita juga mewarisi luka lama. Luka akibat bencana ekologis yang sesungguhnya bukan kehendak Tuhan, melainkan buah dari keserakahan manusia. Hari ini kita menoleh sejenak ke masa lalu, bukan untuk tenggelam dalam ratapan, tetapi agar sejarah tidak mengulangi tragedinya. Tanah yang dulu subur berubah luka, air yang dulu jernih menjadi ancaman, dan alam yang selama ini sabar akhirnya bersuara dengan jeritan. Bencana ini tidak datang tiba-tiba, ia telah lama diperingatkan, ia telah lama diteriakkan. Suara masyarakat, suara pegiat lingkungan, suara kampus dan akademisi, suara pendamping rakyat, suara para rohaniawan, pastor, pendeta, ulama telah berulang kali berseru, hentikan perusakan hutan, hentikan pemerkosaan alam. Namun suara itu selalu, bahkan sering dianggap sunyi, diabaikan, bahkan disingkirkan demi kepentingan ekonomi segelintir orang. Baru-baru ini alam mengambil alih mimbar. Ia berseru melalui banjir dan longsor. Ia bersaksi lewat rumah yang hanyut, sawah yang tertimbun dan air mata rakyat kecil. Jeritan alam kini tak bisa lagi dibungkam. Karena itu dengan penuh hormat namun dengan keberanian moral, kita semua yang hadir di sini menyatakan, inilah saatnya pemerintah bertindak tegas dan berpihak pada kehidupan. Bukan kebijakan yang ragu-ragu, bukan kompromi yang mengorbankan rakyat, melainkan keputusan yang adil, berani dan berjangka panjang. Kepada para pengusaha yang telah mengumpulkan dan menikmati kekayaan besar karena mengeksploitasi alam ini, kita menyerukan dengan terbuka, cukup sudah. Cukup sudah alasan, cukup sudah dalih.
Keuntungan tidak boleh dibangun di atas kehancuran ciptaan Tuhan. Saatnya berhenti merusak dan mulai bertanggung jawab, bukan memberi bantuan, tetapi ganti rugi yang adil dan pemulihan yang nyata. Tepuk tangan ini membuktikan bahwa kita punya seruan yang sama. Kita tidak mengemis bantuan bencana, tapi mereka harus memberikan ganti rugi yang adil untuk pemulihan. Kepada kita semua yang berkumpul di sini, Bapak Ibu, perjuangan kita belum selesai. Tugas kita bukan hanya mengawal penutupan operasional PT TPL dan perusak alam yang lain, tetapi memastikan apa yang terjadi setelahnya. Pemulihan harus sungguh-sungguh. Hulu sungai dijaga, hutan dipulihkan, ruang hidup satwa dikembalikan, agar monyet-monyet tidak lagi terusir dari rumahnya dan terpaksa merampok ladang penduduk. Agar masyarakat hidup tanpa rasa takut, dalam damai, keadilan, dan kesejahteraan. Sebagai umat Kristen, umat percaya, kita mengimani bumi bukan milik segelintir pemodal. Bumi adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan, dan iman tanpa keberpihakan pada kehidupan bukanlah iman yang hidup. Hari ini didasari doa bersama, biarlah lahir satu suara yang kuat, jernih, dan tidak bisa diabaikan. Dan izinkan saya menaikkan volume intonasi suara saya. Kami memilih kehidupan, kami menjaga ciptaan, dan kami tidak akan diam ketika bumi dilukai. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita, menguatkan keberanian dan ketulusan kita, dan memberkati perjuangan ini demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Karena belum ada pantun, perkenankan saya menyampaikan satu pantun untuk mengakhirinya. Mentari pagi menyapa bukit, embun turun membasuh daun. Iman sejati tak hanya di mimbar dan liturgi, tetapi menjaga ciptaan dengan tangan dan tindakan. Tutup TPL!